Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin, terutama akhwat di atas yang Allah muliakan, alhamdulillah kita di pagi yang mulia ini berkumpul di tempat yang kita banggakan ini dalam rangka temu kangen para akhwat di generasi. Saya tidak tega menyebut sebagai akhwat jadul, walaupun memang kenyataannya begitu. Saya lebih suka menyebut para akhwat generasi awal dari dakwah yang kita rintis sejak tahun 90 tersebut. Dan dari pembinaan di awal-awal dakwah kita ini telah melahirkan beberapa ikhwan ataupun akhwat yang kemudian menjadi perintis dakwah di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, bahkan ada juga yang pindah ke luar negeri. Dan di antara akhwat generasi awal juga ada yang kemudian diincar oleh para tulabul ilm yang saat itu masih menjadi penuntut ilmu, disambar, diambil, kemudian dijadikan istri, dan kemudian ikhwan penuntut ilmu itu kemudian mengembangkan ilmu dan dakwahnya di tempat masing-masing, dan kemudian berkembanglah dakwah di beberapa kota sebagai salah satu di antara bukti nyata peran dari thalibul ilm yang menggandeng akhwat hasil binaan kita di Bandung. Dan sekarang akhwat-akhwat tersebut datang lagi setelah berpindah ke tempat lain, berkumpul kembali di sini. Ada di antara akhwat tersebut yang sudah menjadi da'iyah atau menjadi ustazah, mengembangkan keilmuan dan dakwahnya setelah belajar lagi. Di antara akhwat-akhwat yang kini sudah menjadi istri setia pendamping para ustaz, di antaranya kita mengenal Ustaz Abu Qatadah hafizahullah. Saat itu baru pulang dari Yaman, masih jomblo, kemudian datang ke Bandung. Biasa minta akhwat, kita kasih yang terbaik. Alhamdulillah sampai sekarang sudah memberikan hampir 10 anak, berapa? Dan sekarang menetap di Tasik, konon lagi OTW ke sini. Di antara akhwat-akhwat generasi awal yang juga kemudian disambar oleh orang luar, di antaranya Ustazah Arfah. Diboyong ke Garut, dibawa ke Mekah. Alhamdulillah Allah mudahkan sekolah lagi di sana sampai bisa menyelesaikan pendidikan level magister. Sampai kemudian kembali, dikira mau kembali ke Bandung, dibawa lagi ke Garut. Tapi alhamdulillah kerjasama tetap terjalin, dan dakwah di Garut memang harus ada yang merintis, harus ada yang mengembangkan. Ustadz yang menyambar Ustazah Arfa itu namanya Ustadz Nuruddin Abu Fainan. Sekarang alhamdulillah ada juga di sini. Kita juga di Garut ada ustadz lain, itu sekelas dengan saya ketika di Lipia, namanya Ustadz Suri Suryana, juga nyamber akhwat generasi awal dari Bandung. Sampai sekarang mereka masih menjadi pasangan yang serasi.
Dan banyak lagi akhwat-akhwat yang kemudian menjadi pendamping setia para ustadz yang mengembangkan dakwah di kota-kota lain. Dan ini semua terjadi berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhwat azanillahu wa iyyakum wa iyyakunna juga ikhwan. Momen yang sangat spesial ini sangat pas untuk kita bahas satu tema yang cocok dengan acara kita, yaitu indahnya persaudaraan. Judul ini memang realistis. Persaudaraan ini sangat super indah. Boleh dikatakan keindahan persaudaraan adalah wujud nyata dari keindahan ajaran Islam itu sendiri. Bagaimana tidak? Coba lihat. Pertama, persaudaraan dalam Islam itu wujud nyata dari iman yang dimiliki oleh kaum mukminin. Iman inilah yang mengharuskan setiap mukmin bersaudara. Allah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah sesama mukmin itu bersaudara. Sebagai saudara, wajib ada rasa saling menyayangi, saling mencintai. Dan ini sesuatu yang mesti mau tidak mau. Persaudaraan tanpa kasih sayang adalah bohong, adalah omong kosong, adalah dusta. Dan ternyata ini yang menjadi kunci seseorang bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian ini gak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Jadi adanya saling mencintai, wujud adanya iman menjadi syarat pokok untuk bisa masuk ke dalam surga. Tanpa iman gak mungkin masuk surga, dan iman mewajibkan adanya rasa cinta, mencintai di antara sesama manusia. Berdasarkan hal itu, jalinan persaudaraan yang diikat kuat oleh rasa cinta ini merupakan wujud nyata dari keimanan. Tanpa ada cinta, tak ada persaudaraan. Tanpa ada persaudaraan, menunjukkan tak ada iman. Oleh karena itulah maka wajib kita menunjukkan, mewujudkan, mengaplikasikan rasa cinta itu dalam bentuk perbuatan real yang nyata. Tanpa perbuatan real dan nyata sebagai ungkapan rasa cinta, maka dipertanyakan keimanannya. Coba lihat firman sabda Rasul SAW dalam banyak hadis. Di antaranya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini iman, ini akidah, ini tauhid, hendaklah berkata baik atau diam. Ini adalah wujud rasa cinta kepada sesama mukmin. Kalau ada cinta kepada sesama mukmin, omongannya dijaga loh. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai menyinggung, jangan sampai membuat orang lain emosi. Jaga, bicara baik. Kalau enggak, diam. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, tunjukkan. Ketika ada tamu, muliakan. Ketika bertetangga, muliakan juga. Ini wujud kasih sayang yang nyata
memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berbicara baik yang menyenangkan, tidak menyinggung orang lain. Itu wujud nyata cinta dan kasih sayang, dan itu adalah aplikasi dari iman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga ketika ada orang yang ngomongnya nyelekit, perilakunya menyinggung, kata Nabi SAW, orang itu nggak punya iman. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Pertama diawali oleh sumpah. Dan sumpah maknanya taukid. Menegaskan, menekankan, memastikan orang itu nggak ada iman. Kedua diulang 3 kali. Pengulangan 3 kali juga sama taukid. Benar-benar orang itu nggak ada iman. Ditanya, man ya Rasulullah? Siapa yang tidak ada iman itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya nggak aman dari gangguannya. Tukang mengganggu tetangga, membuat tetangga tidak nyaman, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, maka ini menunjukkan tidak adanya iman. Karena iman itu wajib ada rasa saling mencintai, dan saling mencintai itu dengan cara membuat orang lain nyaman, senang, bahagia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, bayangkan betapa indahnya kehidupan ini apabila iman ini diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak yang merupakan wujud nyata dari cinta dan kasih sayang kita kepada mereka, sehingga tercipta suasana hidup bertetangga, bersosial yang menyenangkan, aman, tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti, tidak saling menyinggung, malah saling menolong, malah saling meringankan beban, malah saling membantu. Maka kebayang indahnya kehidupan yang dilandasi oleh persaudaraan atas dasar iman. Inilah yang pertama. Kenapa persaudaraan demikian indah? Karena persaudaraan merupakan wujud nyata dari keimanan. Kedua, ternyata persaudaraan yang melahirkan rasa cinta karena Allah itu merupakan sekuat-kuat tali iman. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini. Bersabda Rasulullah SAW, "Authaqu ural iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali iman adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Yang dimaksud cinta karena Allah adalah mencintai apapun yang Allah cintai dan apapun siapapun yang Allah perintahkan untuk kita cintai. Kita wajib mencintai beberapa orang tertentu, para nabi, para rasul, wajib kita cintai. Para sahabat Nabi SAW wajib kita cintai. Para ulama, para auliaullah wajib kita cintai. Dan seluruh mumin wajib kita cintai atas dasar iman. Tak ada cinta, tak ada iman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian gak disebut iman. Sehingga kalian saling mencintai. Wajib kita mencintai mereka. Ternyata mencintai karena Allah, salah satu wujudnya adalah mencintai orang-orang yang memang Allah cintai dan Allah perintahkan untuk kita cintai. Termasuk mencintai amal-amal soleh, mencintai tempat-tempat tertentu yang Allah perintahkan untuk kita cintai. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, seluruh masjid-masjid Allah, seluruh tempat-tempat ibadah kita cintai. Termasuk amalan-amalan. Dan benci juga karena Allah. Membenci apapun yang Allah benci. Baik orang,
amalan, tempat, seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang menentang ajaran Allah, wajib kita benci. Seperti amalan-amalan buruk, syirik, kufur, bid'ah, maksiat, wajib kita benci. Tempat-tempat maksiat wajib untuk kita benci. Itulah makna dari benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah merupakan sekuat-kuat tali iman. Itu yang kedua. Yang ketiga, keuntungan, keindahan, kebahagiaan, cinta karena Allah yang merupakan wujud nyata dari persaudaraan ternyata tidak hanya dirasakan di dunia ini saja, tapi sampai ke akhirat nanti. Di alam kubur ya terasa banget tuh efek positif dari persaudaraan. Salah satunya kalau kita mati, saudara-saudara kita yang mukmin mendoakan kita di alam kubur kita. Mungkin ada yang beramal soleh dengan niat dihadiahkan pahalanya kepada kita. Ini infak sedekah atas nama si fulan yang sudah meninggal, atau dihajikan, atau diumrohkan, atau yang sejenis itu. Masuk enggak ke alam kubur? Ya masuk. Mendoakan ampunan, rahmat di alam kubur. Masuk nggak? Sampai nggak? Sampai. Apalagi di akhirat. Sejak mulai manusia dikumpulkan di padang mahsyar, efek positif dari ukhuwah Islamiyah ini sudah terasa. Salah satunya adalah dapat naungan di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Di saat semua orang menderita, di saat semua orang kepanasan, di saat semua orang mengalami kondisi yang mengenaskan. Di antara mereka itu ada beberapa orang, lebih dari 7 orang. Dalam satu hadis 7 orang, tapi di hadis lain ada tambahan. Yang kata Imam Ibnu Hajar, hadis yang menyatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan memperoleh naungan Allah di hari ketika tak ada naungan lain di hari itu selain naungan Allah. Kata beliau itu bukan hasr. Hadis ini bukan pembatas hanya 7 saja, enggak. Sebab di hadis lainnya ada di luar yang 7 juga dijanjikan dapat naungan. Salah satu golongan orang yang memperoleh naungan ini adalah orang yang memiliki rasa persaudaraan yang kuat, cinta kasih sayang yang mendalam dengan sesama mukmin. Sebagaimana hadis yang tadi riwayat Bukhari dan Muslim, 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla, salah satunya adalah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulan, bukan salah satu, berarti salah 2 ya. 2. Wa rajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki, mencakup juga 2 wanita, ya 2 wanita, akhwat dengan akhwat, ikhwan dengan ikhwan, saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini yang akan memperoleh naungan pada hari kiamat, yang di hari itu tak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan selain nanti memperoleh naungan itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Di momen lain masih dalam proses sebelum hisab. Disebutkan dalam beberapa hadis dengan beberapa lafaz yang berbeda. Salah satunya adalah
Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tunsabu li ta'ifatin minan nas karasiu haulal arsy yaumal qiyamah. Akan ditegakkan tuh di sekeliling arsy beberapa buah kursi pada hari kiamat. Dalam riwayat lain manabir, beberapa mimbar. Alaiha qaumun, di atas mimbar, di atas kursi itu ada satu kaum ditempati oleh orang-orang yang spesial. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatal badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama, menunjukkan mereka bahagia, mereka senang, mereka happy, mereka puas gitulah. Walibasuhum nurun, dan pakaian mereka pun bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wassolihun. Tapi para nabi, para syuhada dan para solihin merasa kabita dengan kedudukan mereka. Merasa apa kabita? Merasa terbita dengan posisi mereka, merasa tergiur, ingin gitu. Para sahabat mendengar ini kabita, maka bertanya, man haula'i ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Ternyata jawaban Nabi SAW, mereka yang diistimewakan seperti itu pada hari kiamat, mereka yang sangat menjaga ukhuwah Islamiyah di kalangan sesama mukmin. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutanasihuna fillah wal mutazawiruna fillah wal mutanashiruna fillah. Mereka orang-orang yang memiliki 5 karakter. 5-5-nya ini lem perekat persatuan dan kesatuan. Tali pengikat ukhuwah Islamiyah. Mereka adalah orang-orang yang pertama, saling mencintai karena Allah. Kedua, saling bermajlis, bermujalasah, saling interaksi, bergaul. Karena Allah juga. Maksud karena Allah niatnya ikhlas, tulus. Yang kedua, menerapkan aturan Allah dalam berinteraksi tersebut. Bertetangga, bermuamalah, itu aturan Allah tuh yang diterapkan. Itu makna dari karena Allah. Tidak ada perbuatan, ucapan yang menyakiti, yang menyinggung. Ketiga, humul mutanasihuna fillah. Mereka orang-orang yang saling menasihati karena Allah. Keempat, humul mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah. Dan yang kelima, humul mutanasiruna fillah. Mereka orang-orang yang saling menolong, saling bantu karena Allah Azza wa Jalla. Ternyata kelima-limanya ini apa? Ini lem perekat ukhuwah Islamiyah. Tali pengikat persatuan dan kesatuan di antara sama mukmin. Ini orang super besar perannya dalam menciptakan suasana hidup yang nyaman. Makanya Allah istimewakan mereka di akhirat dengan kursi-kursi yang istimewa tadi. Efek ukhuwah itu sampai ke akhirat. Inilah yang membuat persaudaraan ini luar biasa indahnya, luar biasa agung dan luhur nilainya. Ketiga, ukhuwah mengundang turunnya cinta dan kasih sayang Allah. Cinta Allah bisa diraih dengan banyak cara. Kita tidak akan menjelaskan bagaimana cara meraih cinta Allah, itu harus menjadi materi tersendiri karena panjang.
Cuma salah satu di antara cara meraih cinta Allah adalah cintai sesama mukmin. Kenapa orang yang mencintai sesama mukmin akan dicintai oleh Allah? Karena orang itu sudah melaksanakan perintah Allah, cintai sesama mukmin. Kalau nggak ada cinta, nggak ada iman tuh. Banyak dalil yang menjelaskan siapa yang mencintai sesama mukmin, Allah akan cintai dia. Kita tidak akan bahas semua hadis itu, hanya salah satu aja. Karena panjangnya, karena terlalu banyaknya, sedangkan waktu terbatas. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryah. Fa arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Ada orang yang mengunjungi saudaranya di kota lain. Orang ini mungkin dari Garut datang ke Bandung. Contohnya, Allah mengutus satu malaikat ke orang itu di tengah jalan. Duka tadi dari Garut ada nggak malaikat? Falamma ata alaihil malak qala aina turid. Ketika malaikat itu mendatangi orang itu, orang Garut tadi, dia bertanya, malaikat itu, mau kemana kamu? Aina turid. Dia menjawab, azuru akhan li fi hadhil qaryah. Saya mau berziarah, mengunjungi saudara saya di kampung ini nih. Ditanya oleh malaikat, hal alaika min ni'matin tarabbuha? Apa kamu punya oleh-oleh, bawa oleh-oleh enggak? Dari Garut, naon? Dodol? Atau jeruk? Atau apa? Burayot? Atau domba? Karena ya domba Garut. Dia menjawablah, illa anni ahbabtuhu fillah. Enggak. Saya enggak bawa oleh-oleh apa? Enggak bawa oleh-oleh burayot tidak, dodol tidak, jeruk tidak, domba oge tidak. Kecuali saya mengunjungi itu karena saya cinta karena dia, cinta karena Allah. Saya mencintai dia karena Allah. Maka berkatalah sang malaikat, fa inni rasulullahi ilaika, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, liyukhbiraka annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Allah mengutusku kepada engkau untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada dia karena Allah. Jadi Allah mencintai karena dia cinta kepada sesama mukmin karena Allah. Salah satu wujud cintanya diaplikasikan dalam bentuk menziarahinya, mengunjunginya. Walaupun tidak ada oleh-oleh burayot atau yang sejenisnya. Salah satu faidah dari hadis ini adalah cinta Allah bisa diraih dengan cara mencintai sesama mukmin. Dan banyak lagi hadis yang senada. Apa untungnya kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah, atau jangankan dicintai oleh Allah, dicintai oleh sesama makhluk saja kita sudah untung ya. Apalagi oleh raja di raja, penguasa alam semesta. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis qudsi, Allah berfirman, ini di tengah-tengah hadisnya. Tidak dari awal. Allah menyatakan, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba,
Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Wa in sa'alani, kalau dia minta sesuatu kepadaku akan aku beri. Wa la in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan pasti akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Inilah alasan ketiga yang menyebabkan persaudaraan ini amat sangat terasa indah karena bisa mengundang cinta Allah kepada pelakunya. Keempat, ini kaitan antara interaksi sosial dengan ibadah. Orang yang menjaga, memelihara persaudaraan, Allah akan khusyukkan dia dalam sholatnya. Sebaliknya kalau umpamanya ada kedengkian, kebencian, permusuhan kepada sesama muslim, jangan berharap bisa khusyuk sholatnya tuh. Kok bisa? Bisa lah, kenapa enggak? Salah satu di antara keutamaan saling mencintai sesama mukmin adalah orang itu akan memperoleh apa yang disebut dengan halawatul iman. Manisnya iman. Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Syarah Sahih Muslim, halamatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Ini pernah kita bahas dulu ya waktu daurah etika pembahas al-khusyuk fi shalah. Makna halawatul iman mencakup khusyuk dalam salat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, halawatul iman itu jannatullahi fil ard. Surga Allah di dunia. Beliau menyatakan inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga di dunia, dia nggak akan bisa memasuki surga akhirat. Itu perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim muridnya. Yang dimaksud surga dunia itu halawatul iman. Manisnya iman. Salah satunya adalah ketenangan hati, ketentraman jiwa, keteduhan batin yang dirasakan oleh seorang hamba ketika ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, salah satu sifat Allah syakur. Syakur itu maha pembalas, maha berterima kasih. Artinya kalau ada orang yang melakukan kebaikan, Allah balas. Balasannya dua, kontan dan ditunda. Yang kontan banyak. Salah satu di antara balasan yang kontan adalah halawatul iman. Berupa apa? Rasa betah ketika ibadah, tenang. Sakinah walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Ketenangan itu surga dunia itu. Dan itu balasan yang kontan dari Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang ketika ibadah tidak dibalas secara kontan oleh Allah, tidak merasakan itu, tuduhlah ibadahmu. Mungkin ibadahnya kurang. Ada sesuatu yang merusak, mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah, mungkin tidak bersungguh-sungguh dan seterusnya. Pokoknya ada sesuatu yang kurang sehingga oleh Allah tidak dibalas dengan halawatul iman tadi. Ini balasan yang kontan. Satu. Kedua, balasan kontan yang Allah berikan kalau ibadah itu diterima, Allah berikan hidayah untuk melakukan ibadah lain berikutnya setelah itu. Qala ba'du salaf, ini dinukil oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula.
Fa innallaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqaha lil a'mali sholihah ba'daha. Siapa yang melakukan satu ibadah, satu kebaikan, lalu diikuti oleh kebaikan berikutnya, kebaikan kedua ini menjadi tanda kebaikan pertama itu diterima oleh Allah. Karena Allah apabila menerima amalan seorang hamba, Allah akan berikan taufik, hidayah ke hamba itu untuk melakukan amal soleh berikutnya setelahnya. Itu balasan bagi Allah, bagi orang yang ibadahnya diterima. Itu balasan yang kontan. Jadi kalau kita ingin mengetahui sholat kita berjamaah ini diterima atau tidak, gampang. Lihat setelah sholat, apa yang muncul dalam hati kita. Kalau setelah sholat ini kita ingin zikir, wirid, yang khusyuk, dihayati wirid, bukan sekedar amalan lisan. Betul, wirid amalan lisan. Tapi bukan hanya sekedar lisan, tapi harus diikuti oleh hati, penghayatan. Kalau muncul wirid khusyuk, terus berdoa. Setelah itu sholat ba'da. Setelah itu ambil mushaf, baca Quran. Itu tandanya sholat kita diterima. Setelah sholat diterima, Allah beri hidayah kepada kita untuk wirid, untuk zikir, untuk berdoa. Setelah itu Allah berikan hidayah kepada kita untuk sholat sunat ba'diyah. Setelah itu Allah berikan hidayah kepada kita untuk baca Al-Quran di mushaf. Setelah itu muncul, saya ingin infak sedekah udah lama, udah 2 tahun gak infak, wah mana kenceng. Kodok tah, naon, dompet, masukkan dengan dompetnya ke sana. Itu tandanya diterima. Bukti diterima apa? Diberi hidayah untuk beramal soleh berikutnya. Tapi kalau begitu selesai salat, assalamualaikum, langsung ngodok saku. Keluarkan HP, buka YouTube. Walah ini seksi banget. Itu menunjukkan salatnya ditolak oleh Allah SWT. Karena seusai ibadah melakukan dosa. Man amila hasanah thumma atba'ah bisayyah. Fadzalika alamatu raddil hasanah wa adam qabuliha. Siapa orang yang melakukan ibadah kebaikan lalu diikuti oleh dosa, oleh keburukan, keburukan itu menjadi tanda ibadah tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu balasan yang kontan. Banyak tuh balasan-balasan kontan lain di dunia. Kita nggak akan bahas karena materi kita bukan itu. Nanti malah. Adakan kajian tabligh akbar, balasan kontan dari Allah atas ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu puluhan poinnya itu. Belum yang tertunda di akhirat. Nah, jadi salah satu di antara keutamaan saling mencintai karena Allah, dia akan diberikan oleh Allah halawatul iman, manisnya iman. Sebagaimana banyak keterangan menerangkan seperti di antaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Man ahabba ayyajida ta'mal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Siapa orang yang ingin merasakan manisnya iman, hendaklah dia mencintai orang lain sesama mukmin, dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata mencintai sama mukmin menjadi penyebab turunnya hidayah Allah kepada kita untuk memperoleh manisnya iman. Manisnya iman banyak ragamnya. Salah satunya kehusuan di dalam salat. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah
mencintai seseorang dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata antara kualitas ibadah dengan kualitas akhlak ketika berinteraksi dengan sama manusia kaitannya erat. Jangan berharap orang yang punya kedengkian, kebencian, permusuhan kepada sesama mukmin tanpa uzur syar'i, jangan berharap dia bisa khusyuk di dalam salatnya. Ada kaitan erat sekali kaitannya, ya. Inilah penyebab yang keempat kenapa persaudaraan dalam Islam begitu indah. Karena mengundang turunnya hidayah untuk meraih halawatul iman atau manisnya iman. Keberapa? Yang berikutnya, malas ngitungnya. Salah satu di antara penyebab kenapa ukhuwah persaudaraan itu begitu indah adalah asal persaudaraannya atas dasar iman, ya. Persaudaraan itu langgeng sampai ke akhirat. Sampai ke surga. Adapun persaudaraan yang tidak dilandasi iman, persaudaraan yang dilandasi oleh kepentingan dunia, itu akan berubah menjadi musuh. Minimal di akhirat. Bahkan seringkali sebelum di akhirat oge, persaudaraan, persahabatan di dunia yang berdasarkan kepentingan dunia, di dunia juga sudah berubah menjadi musuh. Ada yang bersahabat kemudian menjadi bermusuhan karena urusan dunia. Banyak. 2 orang sahabat, ikhwan, akhirnya jadi bermusuhan karena apa? Dua-duanya ngincer akhwat yang sama. Yang satu ditolak, yang satu diterima, jadi musuh atuh. Ada orang bersahabat, bikin bisnis bareng-bareng, invest bareng-bareng. Ada clash, berubah menjadi musuh. Ada yang begitu? Banyak. Itu karena dunia. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Persahabatan itu nanti akan berubah. Pada hari kiamat berubah menjadi permusuhan. Sebagian menjadi musuh bagi yang lain ketika di dunia bersahabat. Walaupun umpamanya sampai matinya dua-duanya tetap bersahabat. Di akhirat berubah menjadi musuh. Kalau bukan ketakwaan, kenapa? Nah ini karena kalau bukan iman, bukan ketakwaan yang menjadi landasan ukhuwah. Nanti kalau salah satu di antara melakukan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, sahabatnya itu wegah untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar, untuk menasihati. Nggak enak negurnya, takut ngambek, takut tersinggung, takut persahabatan ini rusak, akhirnya dibiarkan, ya enggak? Kadang-kadang ikut, ya demi teman lah gitu ya, tos lah. Terus apa begitu saling nabrakan gelas sampai pecah teh, Cis, peletak, pupus. Dalam rangka menjaga ukhuwah persahabatan. Dalam dosa. Kelak di hari kiamat berubah menjadi musuh. Karena yang berdosa terkena azab murka Allah. Kata dia ke sahabat, kenapa dulu kamu diam saja melihat saya berdosa begitu teh gitunya. Kamu ikut bertanggung jawab. Ayo, jadi saya kena azab. Nah, seperti itu tuh. Sakawannya nggak mau disalahkan atau udah wegah, kamu kalau diingatkan besok ambek-ambekan, bukannya dari pas ya. Adapun kalau dilandasi ketakwaan illal muttaqin, kecuali orang bertakwa.
Persaudaraan, persahabatan yang dilandasi dengan ketakwaan itu akan abadi sampai hari kiamat. Karena saling menyelamatkan. Satu di antara terjerumus ke dalam dosa diingatkan, saudaraku, akhi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan begitulah. Nggak pantas kita. Tinggalkan ayat tobat. Nih, lakukan kebaikan. Diingatkan. Tidak kebablasan. Akhirnya menjadi kontrol. Ingat, as-sahib sahib. Ini peribahasa aja. Sahabat itu menyeret kawannya ke karakter dan kebiasaan dari sahabatnya. Kalau karakter sahabatnya baik, bagus, soleh gitu, akan ngebawa soleh. Kalau buruk, buruk pula. Makanya perhatikan dengan siapa kita bersahabat. Al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang itu akan bersama-sama orang yang dicintainya sampai hari kiamat, sampai ke akhirat. Makanya kata Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, mata sa'ah, kapan kiamat? Beliau balik bertanya, ma'adadta laha, apa yang kamu sudah persiapkan untuk menghadapi kiamat? Dia menjawab, tidak ada kecuali secinta Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? Anta satakunu ma'aman ahbabta fil jannah. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai di surga. Lihat, persaudaraan yang dilandasi iman, ketakwaan, karena Allah Azza wa Jalla itu abadi sampai hari kiamat, sampai ke surganya. Kalau kita bersahabat dengan calon ahli surga, dengan orang-orang soleh, dengan ahli ibadah, kita akan ke bawah dan akan bersama-sama dengan mereka. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar ini menyatakan, fa uhibbu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Maka saya cintai Rasul SAW, saya cintai Abu Bakar, saya cintai Umar, dan saya berharap saya bersama-sama mereka di surga walaupun amal saya jauh di bawah mereka. Dan banyak lagi alasan lain kenapa persaudaraan dalam Islam itu begitu indah. Tapi beberapa poin yang sudah diterangkan tadi lebih dari cukup untuk memberikan keyakinan betapa indahnya persaudaraan. Wajib untuk kita jaga, untuk kita pelihara. Ada keuntungan lain tuh dari ukhuwah Islamiyah. Yaitu apa? Ukhuwah Islamiyah itu karena dasarnya iman, karena dasarnya cinta, itu melahirkan ta'awun alal birri wa taqwa. Ternyata ta'awun pertama itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Aksi sosial membahagiakan orang lain, meringankan beban orang lain atas dasar cinta nih. Ternyata itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Pelakunya adalah orang yang juga paling dicintai oleh Allah. Pahalanya lebih besar daripada ibadah yang hebat. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, kata beliau, ahabbu ibadillahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wa ahabbul a'mal ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Gimana aja caranya? Menolong, atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, au taqdi anhu dainan, au takshifu anhu kurbatan, au tatradu anhu ju'an.
membayarkan hutangnya, melepaskan dia dari kesulitan, mengusir rasa lapar dari dirinya. Itu kan aksi sosial dan dasarnya cinta tuh. Ta'awun al birri wa taqwa, menolong orang lain atas dasar ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan, sampai Nabi SAW di akhir hadis ini menyatakan, fawallahi li an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi kebayang sebulan. Siang malam ibadah terus-terusan di Masjid Nabawi, kebayang pahalanya. Kata Nabi SAW, aku lebih suka membantu saudaraku untuk memenuhi hajatnya. Makna ahabbu ilayya, saya nggak tahu siapa yang mengucapkannya karena saya nggak tahu namanya. Tapi ini saya dengar di muhadharah di Masjidil Haram di Mekah. Makna ahabbu ilayya ay aktsaruha ajro, lebih gede pahalanya. Lebih besar pahalanya. Aksi sosial itu pahalanya luar biasa gede. Sehingga lebih gede daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Coba lihat dahsyatnya ukhuwah persaudaraan di dalam Islam, ternyata luar biasa agungnya dan indahnya. Tidak hanya terasa di dalam kehidupan dunia ini, sampai ke alam kubur, sampai ke alam mahsyar, sampai ke hari kiamat, sampai ke surga. Maka yuk jaga, pelihara ukhuwah Islamiyah, jangan terkotori oleh keburukan akhlak, oleh buruknya lisan, oleh hal apapun yang bisa merusaknya, karena itu akan merugikan kita lahir dan batin, dunia sampai ke akhirat. Ya, cukup ya, saya tidak akan panjang-panjang. Ini kayaknya sudah panjang kita, karena saya tahu Mak ini sudah tidak sabar ingin ngobrol lagi seperti tadi, melanjutkan acara Temu Kangen ini. Kalau ada pertanyaan yang enteng, ringan dan mudah dijawab, silakan boleh dibuka tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Iya, syukron Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi akhwat yang akan bertanya juga bisa menggunakan mic yang ada di atas, dan juga kepada bapak-bapak atau ikhwan yang ada di sini juga bisa bertanya. Untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Ummahat yang akan bertanya terlebih dahulu, kami persilakan. Yang mau bertanya ngacung, nanti dikasih mic oleh akhwat. Dikasih pinjam, jangan dibawa. Silakan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Silakan. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini dari pertanyaan akhwat di tahun 91-an Ustadz. Masya Allah. Ngaji di Ustadz sejak di rumah-rumah kosannya Syekh Kokom dan lainnya. Iya. Ini Masya Allah ya Ustadz. Kalau bersama dengan akhwat-akhwat dan ikhwan seperti ini, kenapa gitu keimanan tuh merasa sangat kuat gitu. Tapi ketika sendiri di rumah jauh dengan majelis itu suka perasaan iman itu sangat turun gitu. Sering-sering dalam beramal itu ada malesnya dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Wa jazakillahu khairan. Iya. Apa yang ditanyakan oleh akhwat barusan itu kasus semua orang. Termasuk para sahabat. Termasuk orang selevel Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Sehingga terungkap dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Seorang sahabat namanya Hanzalah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Hanzalah? Dia menjawab, "Nafaqal Hanzalah." Hanzalah munafik. Kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Kata Hanzalah, kalau aku duduk di samping Nabi alaihi salatu wasallam mendengar wejangannya, mendengar tausiahnya, seolah-olah surga dan neraka itu di pelupuk mata. Tapi ketika pulang bubar dari kajian, kembali bersenda gurau dengan anak istri, kembali kepada pekerjaan semula, maka semuanya lupa lagi. Makanya Hanzalah munafik. Persis seperti yang ditanyakan tadi ya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Saya pun demikian. Ternyata itu kasus semua orang. Akhirnya kedua-duanya berangkat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertemu. Lalu ditanya, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaanmu pagi ini ya Hanzalah? Jawabannya sama, "Nafaqul Hanzalah ya Rasulullah." Hanzalah munafik. Gimana bisa begitu? Dia menjawab, "Ya ketika aku berada di hadapanmu, mendengar wejanganmu, tausiah darimu, seolah-olah surga itu, surga neraka berada di pelupuk mata. Tapi ketika bersenda gurau dengan anak istri pekerjaan, aku lalai lagi." Apa kata Nabi alaihissalam? Beliau menyatakan, "Laukana imanuka." Seandainya imanmu ketika berada di hadapanmu sama persis seperti imanmu ketika berada di tengah keluargamu atau pekerjaanmu, la safahatskal malaikah, pasti malaikat akan menyalamimu. Seandainya iman kita konstan, mau lagi ngaji, mau lagi kerja, mau lagi bersenda gurau dengan keluarga, konstan tetap sama gitu. Itu disalami oleh para malaikat. Walakinna ya Hanzalah sa'ah. Berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan kalimat terakhir. Tapi hai Hanzalah sa'ah maknanya ada saatnya untuk ibadah, ada saatnya untuk bersenda gurau dengan anak istri, ada saatnya untuk bekerja mencari nafkah. Semua itu memberi kondisi yang berbeda kepada kita. Ya pasti. Ketika kita ngaji, efek positifnya luar biasa. Ketika kita mencari nafkah, pasti beda lah pengaruhnya ya. Jadi itu suatu yang normal luar biasa. Tapi yang harus kita perhatikan, jangan sampai jauhnya kita dari majelis ilmu. Ketika kita mencari nafkah, bersenda gurau dengan anak istri, jaga jangan sampai kita terjerumus ke dalam apa yang Allah haramkan. Jadi berupayalah untuk menjaga diri ketika jauh dari majelis taklim dan persering kehadiran kita di majelis taklim untuk mengupgrade, ngecas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Kami persilakan, barangkali dari Ummahat masih ada yang akan bertanya, kami silakan. Ikhwan aja. Ada? Silakan. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Maaf kalau bisa disebutkan nama dan asal kotanya. Saya Ibu Eli dari Lembang. Bertemu dengan Ustadz pertama tahun 87 insya Allah. 87?
Saya adiknya Kang Aris Abdul Hakim di Lembang, Ustaz. Ketika kita daur di rumah ibu saya. Insya Allah. Zaman RS dulu, Ustaz. Umi bukan? Adiknya. Oh, adiknya. Ada salam dari kakak saya, dari Teh Umi dan Kang Aris untuk Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, wa fika. Barangkali ini pertanyaan yang sudah lama saya tahan, Ustaz. Saya pernah mendengar dari Ustadz Sunnah yang senior, Ustadz, bahwa ketika kita menuntut ilmu sebagai kita posisi sebagai istri, Ustadz, bahwa memang karena kewajiban untuk mendidik itu adalah dari suami, sedangkan mungkin ada keterbatasan yang diperoleh dari suami itu sendiri, sehingga kita mencari di luar kajian-kajian, Ustadz. Nah, menurut Ustadz tersebut, beliau mengatakan bahwa ya tidak harus dalam 1 minggu 4 kali, 3 kali gitu. Cukuplah katanya 1 kali, dan kita lebih baik tadarus di rumah, kemudian mendengar kajian dari YouTube dan lain sebagainya. Seperti itu, Ustadz. Bagaimana padahal mungkin dari pertanyaan semula Ahwat, bahwa memang ketika kita bertemu dengan teman-teman kajian, kita merasa lebih kokoh, lebih merasa sangat bersaudara dan lain sebagainya, Ustadz. Padahal barangkali posisi kita sebagai istri ibu rumah tangga, apalagi mungkin posisi saya juga sudah bercucu banyak dan memang masih ada dalam bantuan saya, Ustadz. Nah, bagaimana menurut Ustadz? Apakah memang saya harus mengejar kajian-kajian dalam 1 pekan berapa kali untuk menuntut ilmu, ataukah memang saya harus membatasi demikian di rumah, Ustadz? Padahal mungkin saya merasa ketika bertemu dengan teman kajian dengan Ahwat itu saya merasa sangat bahagia, sangat senang, apalagi mungkin sama-sama menuntut ilmu, mencari ridho Allah. Begitu, Ustadz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik. Wa jazakallahu khairan wa fiki barakallah. Menuntut ilmu lebih sering, lebih bagus. Selama tidak mengabaikan hal yang lebih wajib. Bagi setiap orang, yang lebih wajibnya itu berbeda-beda, tergantung orang itu. Bagi seorang istri, sekaligus seorang ibu rumah tangga, kewajiban mentaati suami mengurus anak-anak itu lebih khusus daripada mencari ilmu. Kalau mentaati atau melayani suami dan anak-anak, itu waktunya tidak bisa sembarangan. Saat itu suami membutuhkan, saat itu seorang istri berkewajiban. Saat itu anak-anaknya membutuhkannya, saat itu istri terkena kewajiban. Adapun menuntut ilmu, waktunya bisa kapan saja. Sekarang tidak memungkinkan, bisa nanti siang. Siang tidak memungkinkan, bisa nanti sore, bisa nanti malam, dan seterusnya. Tapi kalau seluruh kewajiban ke suami, ke anak-anak sudah tertunaikan, umpamanya sudah sepuh, anak-anaknya sudah berpisah semua, sudah gede, di rumah cuma ada dia dengan suaminya, kemudian kewajiban kepada suaminya juga sudah tertunaikan, suaminya tidak membutuhkan apa-apa lagi, dia ingin mencari ilmu, silakan. Mencari ilmu walaupun harus keluar dari rumah selama. Pertama ada izin suami, yang kedua tidak ada fitnah atau madarat selama keluar rumahnya tersebut. Di jalan aman, tidak ada ikhtilat, di tempat kajiannya juga sesuai sunnah, berpisah ikhwan dengan akhwat, kemudian aman dari fitnah ataupun madarat, maka sesering mungkin ngaji bagus. Bagus mana? Membaca Al-Quran dengan ngaji. Kalau ngaji tidak bisa sembarangan waktu. Kan jadwal pengajian fix ya. Pengajian pada asar sampai maghrib. Nggak bisa menurut mau kita pindah aja ke pagi biar saya bisa. Nggak bisa. Tapi kalau baca Al-Quran bisa kapan saja.
Jadi baca Al-Quran di saat tidak ada jadwal pengajian. Bisa kapan saja. Bisa malam, bisa ba'da subuh yang tidak ada jadwal pengajian. Bisa siang, waktu duha, setelah rumah beres, suami juga sudah terurus. Nggak ada jadwal kajian, silakan baca Quran. Pas ada kajian, nah ini nggak bisa dipindah-pindah, ikuti. Jadi tidak harus dibenturkan antara amal baca Al-Quran dengan amal hadir ke kajian, masing-masing ada waktunya. Kalau masing-masing amalan bisa dilakukan pada waktunya tanpa harus dibenturkan, kenapa harus dibenturkan? Jadi demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Terakhir ya. Ya, sekarang dari bapak-bapak atau ikhwan barangkali ada. Bapak-bapak, aki-aki. Aki-aki. Kalau tidak ada ke akhwat lagi, silakan. Terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, Ana dari Cicalengka, Ummu Zulfa, Teh Eli. Oh, Eli. Syukron alhamdulillah dipertemukan dan jazakallahu khairan atas semua ilmu-ilmu Ustaz dari zaman baheula sampai sekarang. Dan tetap setia bersama Ustaz insyaallah. Semoga surga Allah limpahkan untuk Ustaz dan keluarga Ustaz. Amin wa iyyakum. Pertanyaannya, jika sudah sejauh tentang persaudaraan Ustaz, kita sudah sangat jauh mencintai seorang akhwat, berkorban baik harta, ilmu dan lain sebagainya. Jika suatu hari akhwat itu membenci kita, menfitnah kita, bahkan menghasut kita, apa yang harus kita lakukan menghadapinya gitu Ustaz. Syukran Ustaz. Baik. Iya, barakallahu fiik. Ingat saya naik dengan yang namanya Eli atau Ummu Zulfa. Ketika lihat di luar ada, oh itu ada mobilnya. Diduga itu mobil. Ada foto masalahnya di sana. Taib, kalau kita berbuat baik ke orang, sudah banyak ngasih uang, ngasih pertolongan, orang itu malah balik membalas dengan keburukan. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air teh apa? Air susu dibalas dengan air kopi. Tuba, air susu dibalas dengan air tuba. Tuba itu racun. Tuba itu getah beracun, warnanya persis susu gitu, jadi nggak kelihatan. Nu asih dipulang sengit. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Apa yang harus kita lakukan? Dahulu ada zaman Nabi SAW seorang sahabat yang demikian. Dia menolong, membantu siapapun. Muhajirin, kerabat-kerabatnya dibantu. Finansial. Sejak di Mekah. Sampai pindah ke Madinah tetap dibantu. Orang ini terkenal dermawan. Namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu saat muncul peristiwa yang dikenal dengan sebutan hadithul ifki. Berita bohong, fitnah kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan para sahabat banyak yang terpengaruh. Ikut menyebarkan berita bohong ini. Termasuk sahabat muhajirin yang sejak lama dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bukannya membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi pertama Aisyah putri Abu Bakar. Abu Bakar banyak membantu. Kedua Aisyah istri dari Rasul SAW. Bukannya dibela, jaga kehormatannya, harga diri. Malah ikut menyebarkan.
Tadi itu nu asih dipulang sengit. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Siapa yang enggak dongkol? Siapa yang enggak mangkal? Ternyata di kemudian hari turun ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Saking dongkolnya ini Abu Bakar sampai dia bersumpah, wallahi saya tidak akan membantu lagi orang itu. Abu Bakar dongkol sampai bersumpah, demi Allah saya tidak akan bantu lagi. Turun teguran dari Allah dalam surah An-Nur ayat 25. Jangan sampai orang-orang yang memiliki keluasan rezeki bersumpah bahwa dia tidak akan membantu lagi. Sampai Allah menyatakan fa'fu wasfahu, maafkan dan toleran. Terus Allah sampai menyatakan dalam ayat itu, atuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apa kamu suka kalau Allah mengampuni dosa kamu karena kamu mengampuni kesalahan mereka? Abu Bakar merasa ayat ini untuk dirinya, lalu berkata, bala uhibbu an taghfira li ya Rabbi. Ya, saya suka kalau engkau mengampuni aku ya Allah. Akhirnya beliau cabut lagi sumpahnya dan tetap memberikan bantuan kepada orang-orang yang sudah jahat ke keluarganya. Seorang sahabat datang, wahai Rasulullah, saya punya kerabat. Saya silaturahmi dengan mereka, mereka memutuskan silaturahmi. Saya baik ke mereka, mereka jahat kepada saya. Bagaimana sikap saya? Nabi SAW kemudian menjelaskan, kalau kamu benar-benar seperti yang kamu katakan, jadi tetap berbuat baik, walaupun mereka berbuat jahat, maka Allah akan menolong kamu selama kamu tetap berbuat baik kepada mereka. Walhasil, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaiki, wa innamal ihsan an tuhsina ila man asaa alaiki. Ihsan bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepadamu, bukan itu ihsan. Tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kamu. Jadi teruskanlah kita tetap menolong, berbuat baik, dan kita tetap akan memperoleh pahala dan pertolongan Allah. Adapun dia membalas dengan keburukan atas kebaikan kita, maka dosa atas tanggungan dia. Terus bagaimana kebaikan kita mubazir atau enggak mubazir? Karena kebaikan kita kepada orang lain dibalas oleh Allah, bukan oleh orang itu. Ini yang menyebabkan wajibnya ikhlas dalam menolong orang. Makna ikhlas hanya mengharapkan balasan dari Allah atas kebaikan kita kepada orang. Jangan sekali-kali berharap kebaikan kita dibalas oleh orang itu. Kalau orang itu mau membalas, balasannya enggak seberapa. Tapi kalau Allah yang membalas, oh luar biasa dunia akhirat. Ini yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insan. Salah satu karakter orang mukmin, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu liwajhillah, itu hanya karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih. Karena yang kita harapkan balasan dari Allah. Terserah orang itu mau berterima kasih, mau tidak, mau membalas kebaikan kita atau tidak, mau membenci kebaikan kita ataukah tidak, EGP.
Apa EGP? Emang gue pikirin. Yang kita pikirkan balasan dari Allah dan bukan balasan dari orang. Tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat ihsan, tetaplah membantu. Harapkanlah balasannya dari Allah dan bukan dari orang yang kita bantu ya. Cukup ya, dari saya cukup sampai di sini. Silakan mak-mak nanti ngobrol yang kenceng boleh sambil teriak-teriak sepuasnya. Karena ini adalah acara temu kangen para akhwat jadwal tadi. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.